Nama saya Maria Sulistiawati Ayu Puspita. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dari suatu proses pembangunan. Perencanaan ini dijadikan sebagai dasar, pedoman, atau acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembangunan. Yang pertama adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini mencakup dua, yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Yang kedua adalah aspek potensi masalah. Aspek potensi masalah merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh setiap perencanaan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Potensi dan masalah adalah fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh dalam proses pembangunan. Yang kedua adalah aspek institusi perencanaan. Institusi perencanaan merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Institusi perencanaan berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung jawab secara penuh. Institusi perencanaan tidak hanya menampung berbagai usulan atau rancangan, tetapi mampu bertindak sebagai penggerak yang dapat mengakomodir atau yang melakukan atau melaksanakan proses pembangunan. Berikutnya terdapat aspek ruang dan waktu. Pembatas ruang dan waktu dalam hal ini bukan sebagai batas yang bersifat mutlak, melainkan merupakan suatu kenyataan yang dipahami oleh setiap perencanaan bahwa hasil-hasil rumusan kegiatan untuk waktu tertentu dan wilayah tertentu. Berikutnya adalah aspek legalisasi kebijakan. Aspek legalisasi kebijakan merupakan suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan atas hasil perencanaan yang telah disepakati. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat tahap-tahap dalam melakukan suatu proses perencanaan. Yang pertama adalah penyusunan rencana. Penyusunan rencana meliputi yang pertama, tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan sebelum memulai suatu rencana atau tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Berikutnya, perkiraan keadaan. Pada dasar ini, diperlukan adanya data-data statistik, berbagai hasil penelitian, dan teknik-teknik proyeksi. Berikutnya, penetapan tujuan rencana. Dalam cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut, seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat memainkan peran yang cukup penting. Berikutnya adalah identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Proses selanjutnya adalah penyusunan program rencana. Penyusunan program rencana lebih terperinci mengenai suatu tujuan dari sasaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana. Seringkali perlu dibedakan antara tahap konstruktif dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usaha yang berbeda. Berikutnya adalah pengawasan dan pelaksanaan rencana. Dalam pengawasan dan pelaksanaan rencana ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, mengusahakan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Yang kedua, jika ada penyimpangan, perlu diketahui seberapa jauh dan apa penyebabnya. Yang ketiga, dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan. Lalu langkah berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus yang berfungsi untuk membantu proses perencanaan pembangunan agar kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dapat diidentifikasi yang akhirnya untuk memperbaiki rencana atau program. Dalam perencanaan pembangunan juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik eksternal maupun internal yang dapat mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, politik. Faktor eksternal biasanya datang dari pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Yang kedua adalah faktor sumber daya manusia perencanaan. Seperti halnya setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau organisasi, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai motor atau penggerak.
Kualitas perencanaan yang baik lebih mungkin tercipta oleh sumber daya manusia yang baik pula. Berikutnya adalah faktor sistem yang digunakan. Sistem perencanaan yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah, wilayah tertentu sebagai alat pelaksana perencanaan pembangunan. Berikutnya adalah faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan sangat besar bagi upaya pencapaian suatu perencanaan. Yang terakhir adalah faktor pendanaan. Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah given. Artinya, hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas.